Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Allah yang kita imani, Allah yang kita agungkan setiap hari melalui setiap firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari yang indah ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Kami terus menikmati udara yang segar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan di kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami terus rindu datang di hadapan-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang selalu menuntun langkah hidup kami. Dengan cara-Mu yang terus menegur dan membimbing kami dalam setiap kelemahan kami, keterbatasan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan terbaik bagi kami. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang menyembuhkan kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba juga tidak lupa berdoa buat mereka yang saat ini sudah berada di tempat pekerjaan, berbagai tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat pengetahuan bagi mereka dalam melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan. Karena kami percaya, ketika Tuhan yang mempercayakan pekerjaan bagi kami, maka Tuhan juga yang akan memberkati. Begitu juga hamba berdoa buat mereka. Mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau juga yang memulihkan keadaan mereka. Ataupun mungkin saat ini keluarga, anak-anak Tuhan yang sedang berantakan. Tuhan, Engkau yang memberkati, menolong mereka, berikan jalan terbaik. Engkau memulihkan keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau berkati. Kami percaya dari setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, selalu ada berkat-berkat baru yang Tuhan berikan bagi kami. Baik itu secara pengetahuan, baik itu teguran yang selalu mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Lewat firman yang kami baca dan yang kami renungkan hari ini, kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, dalam berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, baik melalui cara hidup kami, perkataan kami, tindakan kami. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Titus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba
Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal yang berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan bagian dari surat kiriman Rasul Paulus kepada anak kekasihnya, yaitu Titus, yang pada saat itu dia sedang ada di Pulau Kreta, melayani Tuhan sebagai uskup. Di sana ada banyak orang-orang yang ada di Kreta yang hidupnya tidak tertib. Hal ini terlihat dengan jelas dalam pasal yang pertama ayat yang ke-10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi hal itu sehingga tidak ada terjadinya penyesatan semakin hari semakin bertambah, maka Rasul Paulus memberikan surat ini kepada Titus dengan memberikan cara mengajar yang baik. Baik itu mengajar kepada orang tua, laki-laki yang tua ataupun perempuan yang tua, ataupun perempuan yang muda, ataupun anak-anak muda. Hal ini Paulus lakukan agar Titus dalam cara mengajar itu tidak punya celah untuk membuka peluang bagi para musuh atau para lawannya Titus. Karena yang saat ini Titus lawan di sana adalah pengajaran-pengajaran sesat, yaitu orang-orang yang berpegang pada hukum sunat, ataupun pada orang yang berpegang pada dongeng-dongeng Yahudi, yang terus menyesatkan pikiran-pikiran manusia, khususnya kelompok orang yang ada di Pulau Kreta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan hari ini yang kita lihat, khususnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di sana dengan jelas bagaimana cara mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sehat, sehingga cara hidup orang-orang yang ada di Pulau Kreta
Tidak ada yang hidupnya berantakan sehingga nama Tuhan dihujat. Tetapi mereka mau hidup tertib, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita lihat kalau di dalam ayat yang kedua, Paulus mengingatkan Titus agar menasihati laki-laki yang tua, supaya hidup mereka sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Hal ini mengajarkan kepada mereka, supaya mereka semakin hari semakin tekun, semakin beriman kepada Tuhan, dan tidak menyimpang daripada ajaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengingatkan kepada kita sebagai orang tua, baik itu laki-laki, kita adalah pimpinan yang tertinggi dalam keluarga, baik memimpin istri ataupun memimpin anak-anak kita. Kita yang harus lebih kuat di dalam Tuhan. Iman pertumbuhan kita harus sehat. Kita juga harus bijaksana. Dan juga kita harus saling menghargai di dalam rumah tangga itu. Seperti yang kita lihat di dalam bagian ini. Di sana Paulus sudah membagikan tugas kepada perempuan-perempuan yang tua bertanggung jawab kepada perempuan-perempuan yang muda. Dan juga kepada hamba-hamba juga sudah diberikan tugas. Khususnya di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Hal ini tentu mengajarkan kepada kita bahwa dengan cara hidup kita sendiri, hidup kita yang benar, hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tetapi kalau kita hidup jauh daripada Tuhan, kita disebut sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, tapi justru hidup kita jauh daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Maka yang terjadi, nama Tuhan bukan dipermuliakan, tetapi nama Tuhan dihujat. Karena perbuatan dan kelakuan kita yang tidak tertib, yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Paulus dalam suratnya ini ditujukan kepada Titus, mengajarkan atau mengingatkan Titus agar mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Karena ketika Titus salah mengajarkan, maka yang menjadi malu adalah mereka, Paulus dan Titus, karena mereka tidak mengajarkan ajaran yang sehat kepada umat Tuhan. Tetapi karena Tuhan selalu menyertai Paulus dan Titus dalam setiap pengajaran mereka yang begitu sangat sehat dan sangat baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hingga sampai pada hari ini kita masih terus belajar dari kisah pelayanan Paulus dan Titus. Karena Paulus dan Titus melakukan pelayanan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan, terus diagungkan. Maka hari ini juga firman Tuhan ditujukan kepada kita, baik itu sebagai laki-laki yang sudah tua ataupun perempuan yang sudah tua, baik itu sebagai perempuan yang masih muda ataupun anak laki-laki yang masih muda, baik itu kepada hamba-hamba. Firman Tuhan hari ini sudah membagikan tugas kepada kita. Entah kita hidup sebagai hamba, sebagai perempuan yang sudah tua, sebagai perempuan yang masih muda, ataupun sebagai laki-laki yang sudah tua, ataupun sebagai laki-laki yang masih muda. Mari kita jaga cara hidup kita yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan.
Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik dalam segala keterbatasan kita, kelemahan kita, mari kita terus jaga kehidupan kita. Agar nama Tuhan tidak dipermalukan karena perbuatan dan kelakuan kita yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semiskinnya apapun kita, sekayanya apapun kita, sehebatnya apapun kita, setidak mampunya apapun yang kita hadapi hari ini, mari jaga hidup kita agar tidak mempermalukan nama Tuhan karena perbuatan dan kelakuan kita yang jauh daripada kehendak Tuhan. Mari kita terus belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di Pulau Kreta yang diajarkan oleh Titus. Mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang sebelumnya mereka hidup tidak tertib. Mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang telah digambarkan di dalam pasal yang pertama ayat 10 dan seterusnya. Tetapi sekarang mereka menerima ajaran yang sehat daripada Titus. Dan mereka terus belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan juga untuk kita hari ini. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Memang kita bukanlah manusia yang begitu sangat suci dan benar di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang masih berdosa. Manusia yang bergerak di dalam dosa dan masih terus kita melakukan dosa. Dan kita tidak tahu dosa apa yang akan kita lakukan di beberapa jam yang akan datang. Atau di beberapa hari yang akan datang. Tapi mari mulai dari hari ini terus kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam setiap tindakan kita, kelakuan kita, apapun yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui cara hidup kita, cara perkataan kita, cara yang kita lakukan setiap hari. Biarlah orang-orang yang melihat kita seperti surat yang terbuka di dalam beritakan Injil kepada mereka yang terus rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari yang indah ini. Kami boleh baca firman-Mu, mengajarkan kami agar terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, baik dari tingkah laku kami, perkataan kami, apapun itu ya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jauhkan kami dari segala sikap-sikap kesombongan yang mungkin tanpa kami sadari, hal itu tertanam di dalam hati kami. Melalui tindakan perbuatan apapun yang kami lakukan, kami sudah melakukan kesombongan itu. Tuhan ampuni kami. Ataupun melalui kata-kata kami, yang tanpa kami sadari kami sudah menyakiti orang yang ada di sekitar kami. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu hari ini. Terus mengingatkan kami, terus mengajarkan kami tentang bagaimana cara hidup yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi terang bagi dunia ini. Jauhkan kami dari segala tantangan, persoalan, masalah apapun itu. Kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami ada dalam lindungan Tuhan.
Kami juga tidak mau menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kiranya dengan keberadaan kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui setiap cara hidup kami, perkataan kami, sikap kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.